Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 4 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Ada beberapa yang sudah masuk ide dari Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah memberikan kontribusi ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Langsung kita mulai saja dari ISG. Seperti biasa, ISG sudah kami sampaikan bagaimana prediksi kami untuk ISG minggu ini. Setelah minggu lalu ISG kembali gagal melewati resist 7100 di perdagangan terakhir minggu kemarin ya. ISG melemah dan sempat turun di bawah 7000 namun masih ditarik naik ke atas karena memang mungkin mempertahankan uptrend minornya ini yang sementara ini masih menjaga untuk menuju resist ya. Nah, ini ya harus menjadi catatan khusus kalau misalkan ditembus ya atau dipatahkan atau ditandai dengan ISG turun ke 6900 yang artinya ISG membentuk lower high di 7100 dan berpotensi untuk turun ke support kedua yaitu di 6700-an ini. Nah, ini ya harus menjadi catatan khusus ya untuk Bapak Ibu yang mungkin juga menjadikan dasar strategi sebagai ISG sebagai dasar strateginya juga ya. Jadi kita harus melihat juga kondisi ISG itu seperti apa dan bagaimana kita trading ketika ISG kondisinya pada kondisi tertentu seperti sekarang ini sedang konsolidasi misalkan. Baik, seperti itu kira-kira. Jadi untuk ISG sudah ada dan ini adalah saham pilihan kami untuk minggu ini, cukup bagus uptrend dan akselerasi uptrendnya ya. Dan ini potensi cukup besar 30% ya. Ini untuk private trading room. Jadi untuk member PTR tinggal klik ini untuk mendapatkan apa saham yang direkomendasikan minggu ini. Langsung kita masuk ke pembahasan yang saham ya. Yang pertama dari Pak Andit, mohon analisa MTech untuk swing sudah turun sangat dalam. Sudah turun sangat dalam. Sudah ambil sedikit di 13.50 sedikitnya ini berapa ya? Sedikit ini kalau di kita sedikit itu 5 PV ke bawah itu sedikit. Karena untuk swing itu maksimal 15 PV. Kalau kita bilang sedikit itu tetap ada ukurannya. Ya. Sedikit, sedang atau banyak. Kalau sudah di atas 10 PV berarti mendekat ke banyak. Nah, ini ya. Ini penting ya. Kalau kita melakukan trading, kita harus tahu sedikit, banyak itu berapa. Ya, gitu. Di harga 13.50 kita kita ambil sedikit itu di bawah 5 dan di harga 13.50. Tapi turun terus. Berarti Anda menangkap pisau jatuh. Untuk masuk baiknya di harga berapa? Untuk masuk berarti tambah di harga berapa? TP dan stop loss di harga berapa? Ini pertanyaannya ini mungkin untuk menambah posisi dari posisi sebelumnya. Saya nggak tahu MTech di harga berapa sekarang. Apakah di harga yang lebih rendah dari 13? Waduh, ya MTech sudah menembus support yang mungkin kita sudah bahas sebelumnya. Yaitu di 1400-an ini ya, 1400 ini dan sekarang harga di 1275. Beli di 1350, jelas ini menangkap pisau jatuh. Kenapa? Ini tidak disupport. Ya. Kalau Anda beli di support ini, supportnya itu Anda bisa keluar. Tapi kalau Anda tidak membeli di support, ya ini berarti menangkap pisau jatuh. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita belum tahu dia akan mantul di harga berapa atau rebound di harga berapa. Sehingga akibatnya ya tersangkut. Ya sedikit ini saya nggak tahu, sedikit ini kita artikan di bawah 5 PV lah. Nah, 13.50 kita tandai modalnya di harga 13.50 di sini ya. Posisi saat ini sudah minus berapa persen? 5%. Jadi kalau di kami di PTR, Anda pasti sudah lihat di laporan kinerja kami untuk bulan November. Anda bisa cek laporan kinerja kami PTR bulan kemarin, bulan November ya, tumbuh 3%-an. Jadi sekarang pertumbuhan portofolio kita sudah 118% dan Anda bisa lihat cek stop loss kita tidak boleh lebih dari 5% setiap posisi ya. Ini mungkin sebagai acuan juga kalau Anda mau ikutin. Ya, ini Anda lihat ya di sini hanya 2%, 1%, 0%, 3%, 3%, 5%, 5,9%. Ini ada yang paling dalam MLIA ya, loss ya, ini 5,9%, 0,9%, 4% dan 5%. Ini ada 5% ya. Kita loss 10 kali di bulan November, luar biasa. ISG flat ya.
dan kita masih tumbuh 3,4%. Artinya kalau saya di posisi Pak Andit ini, posisi sudah segitu, kita jual dulu. Kenapa? Pertama salah. Pertama posisi belinya sudah menurut saya kurang tepat. Kenapa? Itu tidak disupport. Kalau Anda beli support, Anda proteksi di bawahnya itu mungkin lebih baik. Nah, masalahnya untuk MTEK sendiri itu tembus 0,6. Artinya ini berpotensi untuk turun lebih dalam ke angka 1000 sampai dengan 985 ini. Di sini ada gap kebetulan. Ya, ini ada gap ya. Gap di bulan Desember 2020 ya, gap yang sudah cukup lama dan mungkin dalam kesempatan kali ini akan ditutup ke sana. Ada prosesnya. So, kalau saya dengan loss 5% ini masih dalam toleransi ya. Apalagi posisi sedikit buat apa? Kalau misalkan dia pun naik lebih baik kita bisa sell on strength, tapi kalau tidak dikasih naik ya mumpung masih 5% seperti itu. Dan namanya kesalahan ya udah, itu adalah konsekuensi. Kalau di kita trading itu memang harus ada tolak ukurnya. Kita masuk itu syaratnya apa? Kalau ini belum memenuhi syarat kalau menurut saya. Pertama tidak disupport, kedua saham ini downtrend juga, dan artinya tekanan jual ini juga Anda bisa lihat sendiri ini ya. Anda menangkap pisau jatuh itu pertama dia tembus support, Anda tangkap, dan dengan volume yang signifikan seperti ini orang buang kiri Anda tangkepin ya gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau dikasih naik misalkan ke angka 1300 ke atas bagus banget, karena ini masih 5%. Jangan sampai menunggu di 900 ya, jangan sampai menunggu 900 baru sadar ya. Seperti itu. Ini banyak yang kami dapati dari konsultasi pemula-pemula memang seperti itu. Membeli sudah tinggi, ditambah, habis duitnya. Nah, sahamnya nggak naik-naik. Nah, itu ya. Jadi, kalau Anda tanya ke saya, cut loss itu apakah harus dilakukan? Wajib dilakukan kalau Anda mau berkarir panjang. Kalau salah, apalagi segera. Ya, artinya apa? Kesalahan itu jangan diulang lagi. Kalau beli, dilihat lagi. Ini dia area yang bagus atau tidak. Jangan sampai beli di area yang tidak bagus gitu ya. Seperti MTEK ini sekalipun turun, ya dia bisa turun lebih dalam, itu masalahnya itu. Jadi sementara ini tunggu dulu. Kalau saya mungkin tunggu dia ada rebound sedikit, atau di sini targetnya 900-an ya masalahnya. Jadi mungkin akan pilih yang lain dulu lah ya. Tapi tipikal ini saham swingnya cukup bagus. Jadi kalau ada swing sedikit dan mungkin ada pullback di 1480 ya bisa diswingkan, bisa memang. Tapi belum ada sampai dengan sekarang ini. Dan Anda lihat MACD seperti ini ya, muntah ke bawah ya gitu, dan volume signifikan seperti ini penurunannya. Jadi kalau ada kenaikan, kalau udah punya posisi, kalau saya nambah itu ada syaratnya juga. Nambah itu ketika trading plan sudah dibuat, kemudian kita beli di satu titik, kemudian sahamnya turun, tapi tidak mencapai stop loss turunnya, masih di atas stop loss kita tambah. Tapi kalau sudah turun stop loss, bukannya ditambah, tapi harusnya dibuang. Gitu. Sekali lagi, ini kalau saya. Ya toh? Ya, Anda lihat bagaimana hasilnya di PTR. Ya, ada cut loss tetap ada. Ya, seperti ini pertumbuhan kami hampir 12 bulan terakhir tidak pernah mencetak kerugian setiap bulan. Kinerja bulanan ya. Gitu. Walaupun ya ada yang tipis, ada yang 5% gitu pertumbuhannya. Ya buat kami itu adalah bagian dari proses. Tolong bahas Pegas, apa berpotensi naik ke 2000 kembali? Masih on track ya Pegas ya. Sementara ini targetnya ada di 1990. Ini adalah resist yang cukup kuat. Kalau kita bicara ke atas 2000, memang resist ini dulu yang harus diuji. Dengan adanya tren naik yang masih dipertahankan ya kan. Ini kan tren naiknya masih dipertahankan, EMA 60 juga masih dipertahankan, ya harusnya tidak hanya ke 2000 ya, lebih ke dari di atas 2000 selama tren naik ini masih dipertahankan ya, tren naik ini ya, gitu loh. Kalau sudah ada rejection di sini, oke, kemudian ini dipatahkan, untuk ke sini susah. Tapi kalau ini masih dipertahankan, ini masih mungkin diuji, dan kalau ini diuji lebih dari 2 kali dan breakout, biasanya akan muncul peningkatan transaksi, dan kemungkinan besar Pegas akan terjadi seperti itu. Kenapa begitu? Karena sudah tervalidasi dengan adanya pengujian uptrend line dan EMA 60 sebagai dynamic trend ya. Oke. Mohon bahas Bell untuk trading jangka pendek gimana?
bell. Bisa untuk trading swing. Ini kita coba lihat ya berapa persen ke EMA60 dulu. EMA60 dulu ya, ini targetnya. EMA60 itu karena ini nominal kecil ya, sekitar, kita EMA60 ini kan sifatnya dinamis ya, artinya dia bergerak, tidak tetap, tidak fix. Ya artinya dia menyesuaikan dengan pergerakan harga. So perkiraan kami ya pertama di resist 150 sampai dengan area di shadow ini di 160 ya. Jadi sekitar upside 11 sampai dengan 20% kami anggap layak untuk ditradingkan untuk swing di dalam tren turun. Swing di dalam tren turun ya, catat baik-baik gitu. Dan dengan proteksi di angka 130 ke bawah harus diproteksi. Kenapa begitu? Karena kalau dia tidak naik dulu kemudian malah turun, karena ini candle merah ya, ingat-ingat ya. Ini berarti terbentuk lower high. Ya, ini melanjutkan turun ke support ini dan support ini dan bisa ke 94 ini gitu. Mohon bahas KIN untuk trading, baiknya masuk di berapa? Oke, KIN sekarang ini breakdown dari uptrend, dari pola ini ya, pola yang ini. Dan di daily dia tembus, ini ya, penembusan EMA60 dan ini pola flag ini diikuti dengan penurunan signifikan ya. So kemungkinan ini akan cenderung mengarah ke bawah 645 lower shadow. Kemudian di sini ada gap yang masih terbuka yaitu di angka 615. Dan kalau di situ berarti akan begini nanti bentuknya, polanya. Pinan ya. Gitu. Dan ini membuat proses KIN akan semakin panjang konsolidasinya ini karena KIN memiliki historical seperti ini. Ketika KIN melambat dari tren akselerasi, ini akselerasi ya, kita tandai akselerasi itu seperti apa toh, gitu. Kita harus tahu menempatkan posisi kita. Ini akselerasi, dan ini declining, selesai, atau pesta jangka pendeknya selesai dan dia melambat dan biasanya diikuti dengan volume transaksi yang menurun, tapi jangka panjangnya masih naik ya, dan dia spike lagi atau akselerasi lagi kemudian melambat lagi seperti itu. Nah, karena dilihat dari historical, kita harus pelajari dari pola-pola memang price makernya seperti itu. Ketika spike atau akselerasi terjadi, kemudian akselerasi tersebut terlihat melemah dan pelemahan ini juga sudah ditandai dengan adanya pembentukan lower high, artinya ini akan melalui proses panjang untuk melanjutkan uptrend kembali. Untuk entry ya kita akan menunggu di angka 645 ke bawah sampai dengan 615 ini. Untuk swing di area konsolidasi yang mungkin ini akan menyempit. Kita nggak bisa pasang target di 820 ke atas untuk swing ya. Jadi target kita pertama ya pasti di dekat-dekat. Kalau kita bisa ambil di 615, kita ambil mungkin targetnya di 665 sampai dengan 725 seperti itu. Di middle area dulu. Gitu ya. Target jangka pendek Telkom bisa naik di angka berapa setelah beberapa hari sempat turun. Kalau kita lihat ini double top dengan neckline, dan kalau kita lihat tadi pertanyaannya bisa naik ya. Kita di sini bicara potensi kenaikan apabila dia memang bisa ya. Tapi ini pengujian support dan ini bahaya ya kalau dia tembus. Ya kan? Dan ini sebenarnya sama kritisnya dengan indeks. Indeks kita juga kritis minggu kemarin. Jadi kalau dia naik potensinya untuk swing ya, masih di tren turun ini, itu kita akan ambil menggunakan Fibo di 0,3 dan 0,6 tentu saja seperti biasa. Di gap 4150 dan itu berapa persen dari harga penutupan terakhir? 3% saja. So, kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah menarik, tidak menarik buat saya. Untuk trading loh ya.
sekali lagi untuk trading. Kenapa? Karena kalau tembus ini kan ke sini arahnya 36 ya, ke 36 ini, dan 36 ini menurut saya sangat possible untuk Telkom dalam jangka pendek menengah turun ke sana. Ya tentu saja semoga tidak, tapi ya karena dia posisi semoga naik dulu lah ke 41, dan 41 kenaikan ke 41 ini tidak merubah potensi turun ke sini ya. Gitu. Ini saya sudah kasih tahu ya. Ya semoga tidak turun tapi malah naik. Boleh dibahas saham PSGO untuk invest. Untuk invest pastinya pertama yang kita lihat adalah fundamentalnya terlebih dahulu. Waduh, ini rugi ya di kuartal 3. Dan kalau kita lihat dari secara tahunan pertumbuhannya bisa dikatakan cukup bagus. Hanya saja di kuartal ketiga tahun ini 2022 ini dilihat dari atas sampai bawah merah. Ya, dan ini minus ya, merahnya ini merah minus, dimana di tahun kemarin kuartal 2 sempat rugi. Dan di kuartal 2 tahun ini justru plus. Jadi ini mungkin ya salah satu akibatnya gitu ya. Artinya sudah diperoleh pertumbuhan di kuartal 1 2, di kuartal 3-nya seperti ini. Dan saya melihat di tahun 2022 ini PSGO masih memungkinkan untuk tumbuh ya secara tahunan nantinya. Kemudian kalau kita lihat dari profitabilitas sementara ini kita lihat dari OPM-nya di angka 17, sedangkan kalau kita lihat dari tahun ini nih sementara ini ya masih minus ya. Jadi semoga tidak ya. Jadi di sini 17 ini lanjutan dari 14. Jadi harusnya ini bisa berlanjut ya, harusnya ya, karena ini cukup bagus karena di atas 10 kalau kita lihat. Tapi ini karena kondisi sahamnya sendiri juga masih turun seperti ini, kok kalau melihat dari kinerja kuartal 3 perlu dicek lagi di kuartal 4 nanti. Kalau sudah confirm kuartal 4-nya bagus dan juga sahamnya secara teknikal sudah memenuhi syarat atau dia sudah mengalami reversal, baru mungkin diputuskan untuk masuk ya. Kalau saya seperti itu, karena ini ya saham ini masih bisa meluncur ke bawah secara teknikal gitu. Meluncur ke bawah ke berapa ya, bisa ke 120-an atau bahkan ke 100 gitu ya. Jadi kalau saya untuk invest di saham ini saya wait and see dulu. Pertama, fundamentalnya memang tumbuh ya, kemungkinan tumbuh di tahun ini, cuma kuartal 3 ini jelek. Dan lebih kita lihat juga teknikalnya ini belum ada momentum. Ini transaksinya juga sepi ya, sepi sekali ya gitu. Baik, CTTA bakal melesat, udah lama tidurnya. Waduh, CTTA ini tidur di 50 ya. Oke, belum tahu saya ya, mungkin saja, bisa saja ya. Oke. Jadi tahun ini rugi ya, kuartal 1, kuartal 3 kurang bagus ya. Menurut saya ini ya belum lah ya, belum menarik lah, terlalu berisiko. Risikonya tidur ya, tahu kan kalau tidur ya, tahu harus tahu kalau Anda beli di saham di bawah 70 itu risikonya tidur. Kalau tidur duit Anda ya tidak hilang, cuma Anda tidak bisa jual, susah untuk jual selama dia masih tidur gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pesan saya terutama untuk pemula, pertama-tama kalau kita melihat saham itu turun, jangan terburu-buru melihat ini murah, bukan seperti itu. Kita harus melihat apakah ini masih bisa turun lebih dalam lagi atau tidak, atau sudah ada tanda-tanda ini memang turunnya sudah akan berakhir, ditandai tentu saja dengan volume transaksi, tekanan jualnya melemah, harganya juga mulai stabil lagi seperti itu. Jadi pertama tadi saya lihat MTEK tadi ya, tuh agak lumayan seperti yang terjadi GoTo juga ya. Kemarin saya banyak dapat konsultasi GoTo tuh ya.
banyak yang nyangkut. Padahal sudah kita kasih tahu juga di pembahasan Goto spesial edisi Goto ya. Kita juga 2 kali sebelum Goto turun kita sudah kasih tahu. Ada yang tanya ke 50 bahkan kita sudah jawab ya. Gitu. Jadi memang seperti itu ya, melihat pemula melihat saham turun itu diskon. Padahal belum tentu, bisa lebih diskon lagi bisa. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita melakukan pembelian itu apalagi pemula lebih banyak belajar dulu ya. Dana itu digunakan seminimal mungkin dulu, jangan sampai Anda pol-polan habis-habisan, Anda melakukan average down sampai habis-habisan ya, sehingga Anda tidak memiliki kesempatan untuk belajar ya. Duitnya habis, belajar pakai apa kan, pakai virtual kan enggak ya kan gitu. Jadi uang yang kita miliki kan tentu saja terbatas ya. Kita anggap kalau seperti saya ini uangnya terbatas, jadi kita akan sangat berhati-hati. Berhati-hati bukan berarti tidak trading atau tidak invest ya, tetap melakukan aktivitas, tetapi ingat ya, ada aturan, ada sistem, ada strategi yang harus dijalankan dengan baik dan disiplin dan konsisten. Jangan sampai Anda punya strategi yang mungkin sudah bagus, sudah punya trading plan tapi nggak dijalankan dan sia-sia. Itu ya. Jadi ini banyak sekali akhir tahun ini saya dapat rugi 80 juta, duit modalnya 200 juta. Ya, terus ya akibat dari pertama memang tidak terkelola dengan baik portofolionya dan juga tidak disiplin. Ya, tidak disiplin. Itu adalah salah satu banyak penyebab. Tapi itu salah satunya yang membuat banyak orang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di market. Dan itu kesalahan sendiri ya, kesalahan sendiri. Bukan kesalahan market, sahamnya, bursa efek, bukan, salah sendiri ya. Jadi kalau di sana ngata-ngatain Goto seperti ini seperti itu saya membacanya agak miris ya. Pesan saya itu, jadi kalau kita melakukan trading atau investasi harus dewasa ya. Dewasa itu bukan berarti umurnya tua, bukan, tapi dewasa menyikapi ya gitu. Jadi kalau kita loss ya udahlah, ini adalah konsekuensi dari investasi. Nama investasi atau trading apalagi pasti ada risikonya. Nggak ada beli profit seperti itu, nggak ada. Kalaupun ada ya Anda bisa buktikan. Kalau ada yang bilang seperti itu, Anda coba aja ya. Saya sudah kasihkan realitas seperti yang kami sudah laporkan, setiap laporan kinerja kami semua ya, sejak tahun 2018 2019 sudah kasih kita contoh bahwa trading atau investasi pasti ada yang profit dan ada yang loss. Tinggal kita kelola aja itu dengan baik dan benar ya. Itu akan naik dan turun, itu adalah bagian proses seperti ini ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang grafik itu naik set seperti itu lurus, itu nggak ada ya loh. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di YF Talk malam ini. Semoga dapat memberikan edukasi untuk Bapak Ibu ya. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan Bapak Ibu juga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan jangan lupa untuk isi kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di YF Talk selanjutnya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.